Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati, Ibu Rona Tumiur Maulisi Simorangkir SMM selaku dosen mata kuliah Customer Relationship Management, serta yang kami hormati teman-teman sekalian yang akan menyaksikan video presentasi kelompok kami. Baiklah, di sini kami kelompok 2 yaitu akan membahas terkait tren masa depan CRM yang terdiri dari prediksi tren teknologi, preferensi konsumen, dan etika data. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan, adapun anggota kelompok 2 yaitu terdiri dari Aulia Nur Ataya, Kartika Rizky Alfianti, Fahri Hibatullah Ramadan, Dimeri Zenia Putri, Imelda Aviani, Andika Bona Putra, Putri Aryani. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan memasuki ke pembahasan prediksi tren teknologi. Yang pertama ada pembagian AI dan Machine Learning, yaitu terbagi menjadi beberapa, diantaranya adalah AI dan Machine Learning memperkuat kemampuan CRM, segmentasi otomatis dan real-time personalization, prediksi perilaku pelanggan lebih akurat, chatbot cerdas dan otomatisasi pemasaran. Yang kedua yaitu ada integrasi omnichannel, yang dimana data pelanggan digabung dari berbagai kanal. Kualitas data menjadi kunci keberhasilan AI, pengalaman lebih konsisten di aplikasi, website, dan toko fisik. Cloud CRM meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga, dampak terhadap bisnis, yang dimana retensi pelanggan meningkat hingga 27%, efisiensi layanan naik hingga 47%, return on investment CRM mencapai 8:1, 65% perusahaan sudah menggunakan AI dalam CRM. Selanjutnya di sini kami lampirkan infografis terkait laporan pasar global kecerdasan buatan AI yang dimana sudah makin meningkat dari tahun ke tahun dalam Customer Relationship Management Global Market. Serta adapun dampak dari integrasi kecerdasan buatan dan otomatisasi dengan Customer Relationship Management. Baiklah, kita akan memasuki ke pembahasan preferensi konsumen. Yang pertama di sini ada personalisasi. Konsumen menginginkan rekomendasi yang relevan. Personalisasi meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Data digunakan untuk memberi pengalaman yang sesuai kebutuhan. Saat ini, konsumen lebih tertarik pada layanan yang dipersonalisasi daripada sekedar produk. Sistem CRM modern membantu memahami preferensi individu seperti produk yang sering dibeli atau waktu belanja yang disukai. Akibatnya, pelanggan merasa dihargai dan hubungan jangka panjang lebih mudah dibangun. Kedua, pengalaman omnichannel. Konsumen modern sering berpindah antara saluran digital dan fisik. Karena itu, informasi yang mereka lihat di aplikasi harus sama dengan yang mereka lihat di toko. CRM omnichannel memungkinkan bisnis untuk menjaga konsisten ini. Bisa terhindar dari kurangnya komunikasi, perbedaan pendapat, ketidakseimbangan kontribusi. Yang ketiga ada privasi dan transparansi, yang dimana bersedia berbagi data jika ada manfaat jelas. Transparansi penggunaan data sangat penting, konsumen peduli terhadap privasi. Baiklah, selanjutnya kita di sini memasuki ke pembahasan etika data. Yang pertama itu ada pentingnya etika data. Etika data memastikan bahwa perusahaan menggunakan informasi pelanggan dengan cara yang transparan. Sistem CRM modern menggunakan banyak data yang meningkatkan resiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Penting untuk menerapkan etika guna melindungi kepercayaan pelanggan, yang dimana dapat mengatur cara data dikumpulkan dan digunakan. Penting karena CRM memakai big data, kemudian etika mencegah penyalahgunaan data. Kedua yaitu ada prinsip utama, terdiri dari privacy, fairness, dan accountability. Ketiga yaitu ada tantangan, yang dimana teknologi kecerdasan buatan AI dapat menimbulkan bias jika data yang digunakan tidak dapat diandalkan. Selain itu, banyak orang yang tidak menyadari bagaimana data mereka diproses tanpa transparansi dan keamanan yang memadai. Hal ini dapat merusak kepercayaan dan melemahkan hubungan jangka panjang, yaitu seperti resiko kebocoran data, bias algoritmik dalam personalisasi, kurangnya transparansi menyebabkan distort. Yang keempat yaitu di sini ada solusi, yang dimana antara lain adalah melakukan pengamanan data berlapis, kemudian melakukan audit algoritma secara berkala, dan selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan data yang jelas dan mudah dipahami.
Baiklah, adapun studi kasus kami kelompok 2 yaitu mengambil dari Starbucks. Implementasi CRM masa depan melalui Deep Brew. Starbucks Corporate adalah jaringan kopi global yang berdiri pada tahun 1971 di Amerika Serikat. Sebagai market leader industri kopi, Starbucks tidak hanya menjual produk minuman tetapi juga pengalaman pelanggan yang konsisten di seluruh dunia. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital, perusahaan berinvestasi dalam pengembangan teknologi Customer Relationship Management. Salah satu inovasi terpenting adalah Deep Brew, sebuah platform kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk meningkatkan personalisasi, memahami perilaku pelanggan, dan mengoptimalkan layanan secara real time. Selanjutnya adapun implementasi CRM masa depan melalui Deep Brew, yang dimana Starbucks mengembangkan Deep Brew sistem AI untuk memperkuat CRM. Deep Brew mengumpulkan data pelanggan yaitu seperti riwayat transaksi, preferensi, lokasi, cuaca, lalu memprosesnya dengan machine learning untuk memprediksi perilaku dan kebutuhan pelanggan. Hasilnya yaitu berupa personalisasi yang sangat akurat, yaitu rekomendasi menu, penawaran relevan, dan notifikasi sesuai konteks pelanggan. Sistemnya juga mengoptimalkan operasional toko melalui prediksi permintaan dan manajemen stok. Tantangannya yaitu di sini ada resiko over personalization, bias algoritma, dan kekhawatiran privacy. Solusinya, transparansi penggunaan data, kontrol personalisasi untuk pelanggan, audit algoritma, dan layanan inklusif bagi pelanggan non-digital. Baiklah, tidak lupa juga kami lampirkan video untuk studi kasus kelompok kami. Selamat menyaksikan. One of the things that's so exciting to see is the software engineers at Starbucks, their ambition to completely incorporate digital throughout. Blockchain and sustainability, IoT and the coffee machines, as well as AI. Today we'd like to show you some of the exciting things we've been doing in our labs and in our stores. As all of you know, Starbucks is all about human connection, and we love the experience of our customers in our stores with our baristas. But technology is playing a bigger and bigger role in those interactions. We're here today at Build Conference to take you through what we're doing with personalized recommendations. I'm going to go ahead and have the sous vide egg bites with a bacon Gruyere. So what just happened here is we're actually using our Deep Brew AI platform to be able to suggest optimal product pairings based off of contextual information of the store, the weather, and other things that are going on. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kami kelompok 2 terkait tren masa depan CRM yang terdiri dari prediksi tren teknologi, preferensi konsumen, dan etika data. Selanjutnya di sini adapun kesimpulannya yang dimana kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran mesin, analisis prediktif, dan integrasi omnichannel memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan CRM. Teknologi ini memungkinkan bisnis untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih personal. Konsumen semakin mencari informasi yang relevan, transparan, dan konsisten di semua saluran. Oleh karena itu, bisnis harus menyelaraskan strategi CRM mereka dengan preferensi ini. Dalam konteks lain, etika data sangat penting untuk menilai kepercayaan pelanggan, terutama terkait privasi, keamanan, dan bias algoritma. Melalui studi kasus Starbucks dengan Deep Brew, terlihat bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi dan personalisasi sambil juga mengatasi masalahnya seperti personalisasi yang berlebihan dan privasi. Secara umum, CRM didasarkan pada kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi canggih dengan etika data dan pemahaman akan kebutuhan pelanggan. Sekian video dari kami kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.